Orang yang bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah yang pertama mereka yang senantiasa al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, dia berusaha berhati-hati di dalam setiap langkah hidupnya agar tidak menyebabkan langkah hidupnya itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Dari langkah-langkah hidupnya supaya dia tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhati-hati saking takutnya mendapatkan siksanya Allah. Sebagaimana sebuah kisah Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini pernah diceritakan kepada Rasulullah dari malaikat Jibril bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Al-Bayyinah, maka surat itu harap dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan betapa sebenarnya Ubay bin Ka'ab memiliki kecerdasan, keahlian di dalam membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada beliau tentang apa makna daripada takwa itu. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang kamu tahu tentang takwa? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Sayyidina Umar, kalau panjenengan lewat sebuah jalan yang penuh dengan duri, apa kira-kira yang panjenengan lakukan? Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku akan berhati-hati melangkah agar kakiku tidak menginjak duri. Itulah takwa wahai Umar, itulah takwa wahai Umar, itulah takwa wahai Umar. Dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar. Sikap hati-hati kita di dalam melangkah agar langkah-langkah kita itu tidak membuat kita cedera. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah saking takutnya kepada Allah, maka setiap langkah-langkahnya dia akan berhati-hati. Jangan sampai setiap langkahnya itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut melihat sesuatu yang haram, sebagaimana dia juga takut matanya tertusuk oleh duri. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut melakukan dengan tangannya sesuatu yang haram, sebagaimana dia juga takut tangannya itu tertusuk oleh duri. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut perutnya itu berisi barang yang haram, sebagaimana dirinya juga takut perutnya itu penuh dengan duri. Maka para jemaah dirahmati Allah, orang yang bertakwa senantiasa dia al-khawfu bil jalil, senantiasa berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang senantiasa wal amalu bitanzil. Orang-orang yang beramal senantiasa mengikuti wahyu Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena dia tahu benar bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah, petunjuk bagi manusia. Allah Sang Khalik tahu persis apa yang hendak dilakukan dan untuk apa yang dilakukan oleh makhluknya manusia. Maka Allah buat yang namanya Al-Quran sebagai petunjuknya. Maka orang yang bertakwa pada jamaah yang dirahmati Allah senantiasa berusaha di dalam setiap langkah hidupnya, senantiasa mengikuti wahyu Allah, senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua hal. Tidak hanya dalam ibadahnya, dalam muamalahnya mengikuti Al-Quran, di dalam bekerjanya mengikuti Al-Quran, di dalam berakhlaknya mengikuti Al-Quran, di dalam berhukumnya mengikuti Al-Quran, di dalam berkeluarganya mengikuti Al-Quran, di dalam bermasyarakatnya, bernegaranya pun dia akan mengikuti wahyu Allah. Maka ciri orang yang bertakwa dia adalah rajin baca Al-Quran, rajin mengkaji ayat Al-Quran, rajin ikut mengaji. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa pada Allah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah mereka yang senantiasa wal isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang senantiasa menyiapkan kehidupannya saat ini demi kehidupan kelak di akhirat. Karena dia yakin benar
Orang yang bertakwa itu yakin benar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang akhir itu lebih baik, yang akhir itu kekal abadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia yang sangat-sangat sementara, umatnya Muhammad usianya 60-70 tahun. Waktu yang sangat singkat dibanding dengan akhirat yang kekal abadi. Maka ketika hidup yang singkat 60-70-an tahun itu semuanya 60 tahun, 70 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik-detiknya semuanya adalah dalam rangka kehidupan kelak di akhirat yang kekal abadi. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang menarik. Kisah dari cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia menjadi khalifah, suatu saat dia punya urusan yang cukup melelahkan pada dirinya. Dia capek luar biasa, ngantuk luar biasa. Dia pada saat itu hendak tidur. Ketika hendak tidur, ditegur oleh si anak. Wahai ayah, anaknya bernama Abdul Malik menegur si ayah. Wahai ayah, apa yang hendak ayah lakukan? Aku hendak istirahat. Wahai ayah, apakah ayah istirahat sementara ayah belum mengembalikan haknya orang-orang yang dirampas oleh pemerintah terdahulu? Itu nanti akan aku urus setelah selesai sholat zuhur, setelah aku istirahat. Wahai ayah, siapa yang menjamin ayah bisa hidup sampai dengan waktu zuhur? Kalimat si kecil itu menyentak Umar bin Abdul Aziz. Ngantuknya hilang, lelahnya hilang. Ditekapnya si anak, diciumnya keningnya. Sambil dikatakan kepada dirinya, aku bersyukur kehadiran Allah telah dikaruniai seorang anak yang mengingatkanku soal agama. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengumumkan kepada rakyatnya, siapa di antara kalian yang hartanya dirampas secara dolim oleh pemerintah sebelumnya, silakan lapor kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian para jamaah dirahmati Allah, semua persoalan warga rakyat saat itu beres. Sejarah telah mencatat cukup dalam waktu 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz memimpin negara yang penuh dengan KKN, korupsi, nepotisme, berubah menjadi sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera. Bahkan tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat. Semuanya menjadi zakat. Wajib zakat semua seluruh negeri kekhalifahan Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang terpikir oleh Umar bin Abdul Aziz adalah wal istidadu liyaumir rahim. Kehidupan di dunia ini adalah dalam rangka kehidupan kelak di akhirat yang kekal abadi. Maka dia memanfaatkan waktu sangat efisien, efektif semua energi SDM dirinya dalam rangka kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah orang yang bertakwa. Yang terakhir, yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah mereka yang waraddu bil qalil. Ridho dengan pemberian Allah, sekalipun pemberian Allah itu sedikit. Orang yang senantiasa qanaah dengan pemberian Allah, menerima apa adanya pemberian Allah, yakin benar apa yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah itu pas kepada dirinya. Tentu semua kita berharap ketika kita membutuhkan sesuatu, rezeki itu ada pada diri kita. Namun ada kalanya para jamaah, ketika rezeki yang sudah kita terima itu diminta kembali oleh Allah dengan berbagai cara, maka harusnya kita pun ikhlas, ridho, mengembalikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Kisah yang fenomenal juga ada pada diri Sayyidina Ali yang mengatakan hal itu. Para jamaah dirahmati Allah, suatu hari Sayyidina Ali pulang ke rumah agak kesorean, tidak seperti biasanya. Ketika pulang agak sore, agak terlambat itu, tentu istri berharap bahwa rezeki yang dibawa, uang yang dibawa ke rumah lebih banyak daripada biasanya. Namun realitanya lain. Ternyata pada saat itu sepeser pun Sayyidina Ali tidak membawa uang ke rumah.
Namun si istri menerima dengan tangan terbuka, tidak ada masalah. Setelah waktu sholat berjamaah tiba, Sayyidina Ali kemudian sholat berjamaah. Pulang dari sholat berjamaah, ketemu seorang kakek-kakek. Dia bertanya, apakah kamu Ali? Iya betul, aku Ali. Apakah kamu anaknya Abu Thalib? Iya betul, aku anaknya Abu Thalib. Wahai si anak, dulu ayahmu pernah bekerja untuk menyamar kulit di tempatku. Ketika aku hendak memberikan gajinya, ternyata ayah sudah wafat. Maka terimalah ini gaji ayahmu, 30 dinar. Lebih dari 100 juta diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pulang, membawa uang itu, kemudian berunding dengan keluarga, kemudian berniat pergi ke pasar untuk membelanjakan uang 30 dinar itu. Belum sampai pasar, di tengah perjalanan ketemu musafir. Musafir itu mengatakan, siapa orang yang hendak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka hendaklah dia bersedekah kepadaku. Barang siapa hendak menghutangkan hartanya di jalan Allah, maka hendaklah dia bersedekah kepadaku. Tanpa pikir panjang, uang 30 dinar itu pun diberikan kepada musafir itu. Pulang dengan tangan hampa. Diceritakan kepada istrinya Fatimah. Fatimah pun mengatakan, kalau itu terjadi pada diriku, aku pun akan melakukan hal yang sama. Allah Akbar. Gambaran orang yang qanaah, gambaran orang yang waridho bil qalil, menerima seberapapun yang diberikan oleh Allah dan menerima seberat apapun yang diminta kembali.